Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba review kembali perkembangan seputar perikanan. Ya, hari ini sedang pemasangan kolam terpal bulat ya, diameter 2. Kebetulan kami sedang mengembangkan kembali seputar perikanan. Kami nambah sekitar 4 kolam ya. Masih bersama tim kami, Mang Budi atau Kang Budi ya. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah hari keberapa ini? Keempat. Hari keempat. Kelima atau keempat ya? Keempat ya. Ya. Kemarin kita sudah selesai pemasangan kolam bulat ya. Itu juga sudah kita share informasi dan tutorialnya bagi teman-teman yang mau coba cek, silahkan di video sebelumnya ada. Nah, hari ini kita sedang mereview instalasi mulai dari pengairan ya, pipa pembuangan, pipa air bersih, pipa air yang sudah difilter, dan pipa aerator. Nah, ini yang paling penting dari tahapan pemasangan kolam. Kemarin sudah pasang apa aja, Mang? Pasang pipa air bersih, Iya. sama aerator. Aerator ya. Terus dari filter. Air bersih dari filter. Air bersih dari filter ya. Jadi ini sengaja, memang kebetulan space ini tadinya bekas hidroponik emang ya. Bekas hidroponik, terus kita rubah menjadi kolam terpal di sini. Akhirnya space ini juga agak sedikit kecil ya. Jadi buat teman-teman yang punya lahan kecil, ini paling lebar berapa mana sih? Lebar sekitar 4 meter. Enggak, ini ke situ. Dari ujung ke sini 4 meteran. 4 meter ya, hanya space 4 meter. Oh, kurang, kemarin 3,5 kalau nggak salah. Iya. Hanya 3,5, ini kan 2 meter, ini 1,5 kalau nggak salah. Hanya 3,5, tapi kita coba buat versi yang seminimal mungkin ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengembangkan budidaya ikan khususnya di sistem RAS, kalau kita lihat pemipaan ya, memang di sini agak sedikit rumit ya. Nah, ini pipa-pipa ini yang kita coba setting ya. Kenapa ini yang di video sebelumnya kita sampaikan bahwa pemipaan itu sangat penting dan ketinggian air juga itu sangat penting ya. Karena supaya air yang ada di kolam ini bisa mengalir secara merata sesuai dengan pipa yang diarahkan ya. Jadi misalkan dari kolam sana itu melalui pipa 2 in. Nah, ini untuk pipa pembuangan kita menggunakan pipa 2 in ya. Kita menggunakan stop keran. Untuk pipa ini apa tadi? Air bersih. Air bersih. Ini sudah keluar ya airnya ya. Pipa air bersih kita cukup menggunakan 0,5 in. Pipa aerator juga ini cukup menggunakan 0,5 in. Semua pakai stop keran ya. Dan pipa air filter itu juga 0,5 in. Dulu kita pas pemasangan kolam sana, pipa aerator ini menggunakan apa tuh namanya? Basoka itu ya? Basoka tabung. Tabung basoka tuh, lihat tuh di sebelah sana ya. Nah, itu dulu setiap sebelum masuk ke kolam itu kita kasih basoka. Ternyata pengaruhnya tidak signifikan ya sebenarnya. Ya, banyak teman-teman YouTube juga yang sudah mereview bahwa menggunakan basoka ya, sebutnya basoka ya, nama istilah lainnya apa itu nggak tahu, saya juga lupa. Basoka doang sih kayaknya. Ya, pakai basoka itu katanya bisa meningkatkan, tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi buat teman-teman yang sudah coba atau yang mau mencoba ya, sebenarnya kalau mau seperti itu tuh ya. Ada kelihatan nggak di kamera? Ada ya. Ya, kalau mau seperti itu dibuat kanan kiri gitu, seperti itu. Tapi kalau langsung kebanyakan basoka juga terlalu kurang baik ya, seperti itu. Nah, ini apa aja sih, Mang, kemarin yang udah dicoba di setting? Ya, paling pipa pembuangan sama pipa-pipa ini doang. Pipa aerator, air bersih, sama air bersih dari filter. Dari filter ya. Nah, ini juga penting nih. Kenapa kita jadikan satu jalur supaya ini tidak terlalu berantakan ya gitu. Karena biasanya saat pemipaan itu pasti berantakan, semraut ya. Nah, ini kita arahkan semua pemipaan di sebelah posisi di belakang, kelistrikan juga di sini ya. Nanti di sini bakal jadi tempat
aerator ya. Kita menggunakan Resun LP 200 nanti yang akan kita gunakan untuk 4 kolom diameter 2 ya, seperti itu. Jadi kita siapkan, karena getaran Resun sendiri itu cukup kuat ya, maka ini fondasi dari baja ringan juga harus kokoh ya, supaya getarannya itu tidak berisik. Nanti biasanya berisik tuh getarannya. Nah setelah itu pemipaan langsung seperti ini ya. Ini ketinggian harus rata dengan ini ya Bang ya, kemarin ya sudah kita ukur ya. Ketinggian harus rata dengan kolom, sehingga begitu masuk nanti ke pipa pembuangan, masuk ke filter, nah itu semuanya dalam ketinggian yang sama. Jadi jangan sampai beda ketinggian. Nah yang ini Bang, kita kesana Bang, ke ujung. Nah ini teman-teman jangan lupa setting ya, seperti ini. Nah ini karena di belakang sini kita ada 2 filter untuk filter biologis ya, nanti menggunakan coolness. Nah sedangkan coolness itu membutuhkan oksigen atau aerator ya, jadi kita tambahkan di sini. Nanti kita menggunakan stop cran biasa, nanti di sini ada coolness-nya seperti itu. Nah ini untuk coolness. Jadi pentingnya, nah ini yang paling penting, ketika pipa aerator di paling ujung, kenapa ini kita tambahkan basoka, supaya, tapi buat teman-teman mungkin boleh dicoba beda versi-versi ya, mungkin ada yang sudah menggunakan seperti ini atau enggak. Karena kenapa? Supaya rata ya. Kemarin kalau kita langsung belok ke arah ini, itu yang lebih kencang nanti sebelah sini. Tapi kalau kita buat rata, biasanya kestabilan dari si aerator ini bisa sama rata dari ujung sini sampai ujung sana. Seperti itu sih biasanya. Jadi perlu kita coba ya. Kebetulan kami sudah menggunakan 3 jenis ya, 3 berbagai macam, tapi yang agak stabil sih ada seperti ini, tabung untuk menyimpan udara ya, supaya tekanan dari setiap sudut aerator ini supaya rata, itu yang paling penting ya. Jangan sampai nanti bagian belakang sana lebih kencang, bagian ini lebih tekanannya lebih rendah. Seperti itu. Lebih maksimal lagi. Ya, lebih maksimal mudah-mudahan ya, seperti itu. Tapi untuk pipa-pipa yang yang ngalir ini sekitar setengah in aja cukup ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share terkait pemipaan. Nanti teman-teman boleh cek kembali. Coba nanti Tena ya dicek ininya ya, pemipaannya, bagi teman-teman yang mau coba melihat apa saja sih yang perlu disiapkan. Nah sekilas yang kita bisa share pada kesempatan hari ini seperti itu ya. Nanti kita bisa, atau yang teman-teman mau coba ikut latihan juga boleh di kami, supaya lebih detail ya. Kalau namanya hanya sekedar video kan kita hanya beberapa secara umumnya saja gitu. Nanti kita ada juga pelatihan di sini bagi instansi atau personal, boleh hubungi ke nomor 0813 883 4554. Atau yang membutuhkan instalasi tentang jaringan, bangunan dan yang lainnya, itu boleh hubungi kami juga ya. Kebetulan kita juga menyediakan kolam terpal ya, instalasi filter dan yang lainnya ya, pemipaan kita juga ada. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita bisa terus saling berbagi, sharing informasi, dan yang pastinya adalah sharing pengalaman. Terima kasih yang sudah setia menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.